Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Indayani dengan NIM 401200128 dari kelas Ekonomi Syariah E. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi bunga, bagi hasil, dan margin. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Untuk yang selanjutnya, jenis bunga perbankan. Terdapat dua jenis bunga dalam perbankan. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank. Selanjutnya, bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan bunga atau balas jasa yang harus dibayar oleh nasabah, peminjam atau debitur yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh, bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Untuk selanjutnya, pengertian bagi hasil atau profit sharing. Bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib. Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Seperti apa bagi hasil di bank syariah? Apabila orang menaruh uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, maka akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya dari hasil usaha yang dilakukan bank syariah. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil deposito sebesar 65:35, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dan bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35%. Selanjutnya, aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah al-mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal sebagai penanaman modal dan pengelola modal atau mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad mudharabah dalam bank syariah yaitu yang pertama produk simpanan, yang kedua produk pembiayaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Yang pertama, faktor langsung yang meliputi investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah atau profit sharing ratio. Yang kedua, faktor tidak langsung, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Selanjutnya, unsur penting dalam pembagian hasil fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Fatwa DSN nomor 15/DSN-MUI-9 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip tersebut meliputi yang pertama revenue sharing atau bagi hasil, dan yang kedua profit sharing atau bagi laba. Selanjutnya, prinsip distribusi hasil usaha. penjualan dengan jumlah 100 dan harga pokok penjualan dengan jumlah 65. Kita kurangkan
maka diperoleh laba kotor sebesar 35 dengan beban 65, yang mana itu tadi masuk ke dalam metode revenue sharing. Kemudian laba kotor 35 kita kurangkan dengan beban 25, maka diperoleh laba rugi bersih sebesar 10, yang mana masuk ke dalam metode profit sharing. Untuk selanjutnya, contoh kasus pembiayaan bagi hasil. Nyonya Aminah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 150 juta selama 1 tahun dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 60% dibanding 40%. Sehingga cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada bulan pertama, laba usaha sebesar 8 juta rupiah dengan nisbah bank sebesar 3.200.000 rupiah dan nisbah nasabah sebesar 4.800.000 rupiah, maka diperoleh total setoran sebesar 3.200.000 rupiah dan seterusnya sampai bulan ke-12. Maka total perbandingan nisbah bagi hasil selama 1 tahun adalah nisbah bank sebesar 38.200.000 rupiah dan nisbah nasabah sebesar 57.300.000 rupiah dengan cicilan pokok 150 juta rupiah, maka diperoleh total setoran sebesar 188.200.000 rupiah. Adapun presentase dari hasil usaha yakni nisbah bank sebesar 0,40% dan nisbah nasabah sebesar 0,60%. Adapun presentase dari modal adalah nisbah bank sebesar 25,47% dan nisbah nasabah sebesar 38,20%. Untuk pembahasannya selanjutnya adalah profit margin. Margin merupakan tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. Metode penentuan profit margin ada 4, yakni yang pertama, markup pricing, yang kedua, target return pricing, yang ketiga, perceived value pricing, yang terakhir, value pricing. Untuk yang selanjutnya, contoh kasus pembiayaan murabahah. Tuan Faisal hanya memiliki uang sebanyak 2 juta, berniat untuk membeli sebuah sepeda motor seharga 15 juta. Sehubungan dengan itu, beliau mengajukan fasilitas kepada bank untuk dibayar dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Bagaimana perhitungan dengan transaksi murabahah dan bagaimana perhitungan jika menggunakan fasilitas dari bank konvensional? Diketahui sekarang bunga atau flat berlaku di bank konven sebesar 10% per tahun, sementara margin yang berlaku di bank syariah adalah 10% untuk jangka waktu 1 tahun, 11% untuk jangka waktu 2 tahun, dan 12% untuk jangka waktu 3 tahun. Untuk perhitungannya, yang pertama, perhitungan fasilitas pembiayaan murabahah. Harga beli sepeda motor sebesar 15 juta dengan margin 12% dikali 15 juta, maka diperoleh 1.800.000. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh harga jual 16.800.000 dengan uang muka 2 juta. Kemudian 16.800.000 kita kurangkan dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, maka diperoleh piutang murabahah sebesar 14.800.000. Kemudian untuk angsuran bulanan 14.800.000 dibagi 36 bulan, maka diperoleh 411.000 sekian, yang mana 411.000 sekian tersebut adalah angsuran yang akan dibayar oleh Pak Faisal setiap bulannya. Kemudian untuk angsuran kekurangan harga barang adalah 15 juta dikurangi dengan 2 juta dibagi 36 bulan, maka diperoleh 361.000 sekian.
dan angsuran margin sebesar 1.800.000 dibagi dengan 36 bulan, maka diperoleh 50.000. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan fasilitas pinjaman atau kredit. Harga beli sepeda motor adalah 15 juta rupiah dengan dana sendiri sebesar 2 juta rupiah. Kita kurangkan, maka diperoleh pokok utang sebesar 13 juta rupiah dengan bunga flat 13 juta dikali 10% dikali 3 tahun, maka diperoleh 3.900.000. Kemudian 13 juta kita jumlahkan dengan 3.900.000, maka diperoleh pinjaman total sebesar 16.900.000. Kemudian untuk angsuran bulanan 16.900.000 dibagi dengan 36 bulan, maka diperoleh hasil 469 sekian, yang mana 469 sekian tersebut merupakan angsuran yang harus dibayar oleh Pak Faisal setiap bulannya. Kemudian angsuran pokok yakni 13 juta dibagi 36 bulan, maka diperoleh 361 sekian. Kemudian untuk angsuran bunga 3.900.000 dibagi 36 bulan, maka diperoleh 108 sekian. Untuk selanjutnya perbandingan dalam jutaan rupiah. Untuk yang pertama, perhitungan fasilitas pinjaman. Harga motor sejumlah 15 juta dan dana sendiri sejumlah 2 juta. Kita kurangkan sehingga diperoleh pokok utang sebesar 13 juta dengan bunga flat sebesar 3.900.000. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh pinjaman total sebesar 16.900.000 dengan cicilan bulanan 0,46 sekian dan pokok utang sebesar 0,36 sekian dan bunga sebesar 0,10 sekian. Kemudian untuk fasilitas pembiayaan, harga motor dengan jumlah 15 juta dengan margin 1.800.000 kita jumlahkan, maka diperoleh harga jual sebesar 16.800.000 dengan uang muka 2 juta. Maka kita kurangkan 16.800.000 dikurangi dengan 2 juta, maka diperoleh piutang murabahah sebesar 14.800.000 dengan cicilan bulanan 0,41 sekian, dengan kekurangan harga barang 0,36 sekian dan margin sebesar 0,05 sekian. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi bunga bagi hasil dan margin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.